Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jilan Kofi Dalal dengan NPM 2517051048 dari program studi ilmu komputer kelas A. Ini saya akan melanjutkan atau menjelaskan soal dari arsitektur dan organisasi komputer. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah pelajari tentang Internet of Things hingga distribusi komputasi awal. Namun, untuk memahami esensi sejati dari bagaimana sebuah komputer mengeksekusi instruksi pintar tersebut, kita harus menurunkan sudut pandang kita ke lapisan arsitektur yang paling dasar. Kita harus melihat ke dalam struktur mikroelektronika yang menyusun unit pemrosesan pusat. Di tingkat paling bawah, komputer tidak memahami bahasa tingkat tinggi, aplikasi, atau dokumen visual. Jadi, komputer pada hakikatnya adalah sebuah mesin matematika biner yang bekerja memanipulasi aliran arus listrik untuk merepresentasikan angka 1 dan 0. Jadi, kita langsung masuk saja ke pembahasan latihan ketiga ini. Pertama, soal yaitu di dalam bab mikroelektronika, William Sterling menegaskan bahwa struktur komputer yang kompleks pada dasarnya direalisasikan melalui interkoneksi komponen fundamental, yaitu gates, untuk pemrosesan data dan memory cells untuk penyimpanan data. Ketika sistem menjalankan fungsi kontrol pada tingkat mikroskopis, maka pernyataan berikut yang dideskripsikan secara akurat dan komprehensif mengenai bagaimana sinyal kontrol mengondisikan operasi gates dan memory cell secara bersamaan di dalam sirkuit. Yang A, ada sinyal kontrol memicu gerbang logika untuk beralih fungsi boolean secara dinamis, sementara secara bersamaan mengubah sifat fisik sel memori menjadi non-penghancur atau non-destruktif. Dan jawaban yang B, sinyal kontrol mengatur aktivasi gerbang logika melalui kondisi on atau off, termasuk memicu impedansi tinggi, sekaligus menentukan arah operasi sel memori melalui aktivasi sinyal write atau read secara spesifik. Dan yang C, sinyal kontrol memutus jalur data masukan atau data input pada gerbang logika agar jalur interkoneksi sirkuit dapat dialihkan sepenuhnya untuk mengisi daya kapasitor sel memori. Atau yang D, sinyal kontrol memaksa gerbang logika untuk menghasilkan luaran biner 1 secara konstan sebagai prasyarat utama sebelum sel memori dapat menerima sinyal kontrol read. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu sinyal kontrol mengatur aktivasi gerbang logika melalui kondisi on atau off, termasuk memicu impedansi tinggi sekaligus menentukan arah operasi sel memori melalui aktivasi sinyal write atau read secara spesifik. Mari kita langsung masuk ke pembahasan untuk jawaban yang benar ini. Baik, yang pertama kita harus memahami bahwa pada level mikroelektronika, seluruh arsitektur komputer digital pada dasarnya hanya tersusun dari 3 elemen dasar, yaitu gates, memory cell, dan interconnections. Gates bertugas mengolah data, memory cells bertugas menyimpan data, dan interconnection bertugas menyediakan jalur komunikasinya. Kedua, mari kita perhatikan bagaimana sinyal kontrol mendikte komponen gerbang logika atau gates. Jadi, Sterling menjelaskan bahwa ketika sinyal kontrol berada dalam kondisi hidup atau on, gerbang logika akan aktif mengeksekusi fungsi booleannya terhadap data masukan untuk menghasilkan data luaran. Sebaliknya, aspek yang sering kali menjadi kekeliruan adalah asumsi bahwa saat sinyal kontrol off, gerbang akan mengeluarkan
nilai biner secara arsitektural. Jika gerbang tetap mengalirkan biner 0, ia masih memancarkan tegangan rendah yang dapat mengganggu perangkat lain pada bus yang sama. Oleh karena itu, rumusan ilmiah yang tepat adalah psikit akan memutuskan koneksi secara logis dengan membuat jalur luaran tersebut menjadi nol melalui keadaan impedansi tinggi atau high impedance state. Kondisi ini membuat gerbang seolah terputus secara fisik dari jalur bus komunikasi. Ketiga, pada komponen sel memori atau memory cells, fungsi kontrol bekerja secara spesifik untuk menentukan arah manipulasi bit data biner. Jalur kendali memori ini membedakan dua operasi utama secara tegas. Sel memori akan menyimpan bit data yang berada pada jalur masukan ketika sinyal kontrol write berada dalam kondisi aktif. Sebaliknya, sel memori akan mengeluarkan atau menempatkan bit data yang menyusun dirinya menuju ke jalur luaran ketika mendapatkan sinyal kontrol read. Oleh karena itu, fungsi kontrol pada tingkatan sirkuit terintegrasi mengkoordinasikan status logic gates dan arah baca tulis memori sel secara presisi dan simultan. Sebagai kesimpulan, pemahaman terhadap sinkronisasi sinyal kontrol terhadap gates dan memory cells ini adalah kunci untuk memahami bagaimana mikroprosesor modern mengeksekusi aliran data secara valid tanpa terjadi konflik sirkuit. Demikian analisis teoritis tingkat lanjut untuk latihan 3 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.